lanjut lagi sedikit ya. Saya kira ini terakhir ini video 3. Bagaimana tadi Anda mencuci tangan untuk fight germ, untuk berperang kepada kuman ya, kepada bakteri. Bagaimana caranya? Ini Anda sudah paham, saya kira Anda usah dilanjut aja. Bukan nggak usah dilanjut, artinya nggak usah diajarkan. Anda sudah tahu untuk bagaimana Anda berperang terhadap kuman. Anda harus memenangkan pertandingan ini dengan kuman itu. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene itu apa? Yang pertama, body image ya. Kadang-kadang seseorang yang mempunyai, misalnya mohon maaf ini ya, yang misalnya tubuhnya tuh gemuk misalnya gitu ya, itu kadang-kadang mempengaruhi kebersihan dirinya gitu, karena adanya perubahan fisik sehingga individunya tidak dipedulikan lagi terhadap kebersihannya ya. Misalnya orang yang sudah, mohon maaf tadi sekali lagi, yang badannya gemuk itu kadang-kadang mengabaikan, ngapain saya bersolek, ngapain saya bersih-bersih diri gitu kan, badan saya juga gemuk, paling-paling nggak cantik, nggak ada yang menyukai saya dan seterusnya. Itu kadang-kadang mempengaruhi personal hygiene karena body image gitu. Jangan seperti itu ya, meskipun Anda mungkin gemuk misalnya gitu ya, dengan bagaimana caranya diet dan sebagainya supaya bisa tetap mempertahankan atau paling tidak menaikkan personal hygiene gitu. Kemudian faktor yang lain adalah faktor praktek sosial ya. Kadang-kadang anak ada yang selalu dimanja dalam hal masalah kebersihan diri ya. Perlakuan orang tua, si ayah dengan si ibu, bundanya kadang-kadang berbeda ya. Kalau sama bundanya itu mau makan tangannya harus dicuci, sebelum dicuci nggak boleh makan misalnya gitu ya. Ibunya galak, ibunya keras dalam mendidik anaknya supaya terjadi perubahan pola dalam personal hygiene-nya maksudnya. Tapi kadang-kadang ayahnya berbeda. Ayahnya yang karena ya faktor tugas dalam keluarga ya, ayahnya yang hanya bekerja mencari nafkah misalnya gitu, pulang kerja gitu disambut anaknya, ayah ini kue, adik punya kue gitu, kita makan yuk gitu, langsung makan, nggak usah pakai cuci tangan dan sebagainya. Ini anak-anak lama-lama akan melihat ini, ayah kok tidak menyuruh cuci tangan ya, kalau mama bunda kok menyuruh cuci tangan. Ini lama-lama bisa konflik ini, ketika ayah dan ibunya berbarengan, bingung dia mau cuci tangan apa enggak gitu. Kalau enggak cuci tangan nanti ibunya marah, tapi kalau cuci tangan ibunya tidak marah, tapi ayahnya bebas. Ini praktek sosial saya kira yang bisa mempengaruhi personal hygiene. Kemudian status sosial ekonomi ya, dalam hal kebiasaan sehari-hari. Mungkin pendapatan dan sumber daya ekonomi berbeda-beda. Anda yang penghasilannya misalnya sama-sama karyawan, penghasilannya pas-pasan gitu, Anda istrinya tidak bekerja, yang satu istrinya bekerja gitu, kadang-kadang penghasilan per bulannya berbeda. Ini status ekonominya juga mempengaruhi personal hygiene ya. Mungkin yang punya kelebihan tiap hari ke salon kecantikan misalnya gitu ya, cuman untuk membersihkan kuku aja ke salon misalnya gitu, karena faktor ekonominya kuat misalnya gitu. Tapi yang tidak punya berlebihan misalnya hanya pas-pasan, ya ngapain ke salon tiap hari misalnya seperti itu, atau bahkan tidak ke salon juga tidak apa-apa. Ini faktor sosial ekonomi. Kemudian karena personal hygiene juga memerlukan alat dan bahan ya, memerlukan uang untuk menyediakannya. Jadi itulah mengapa kadang-kadang orang yang mungkin dari segi ekonomi cukup, dia penampilannya selalu oke gitu ya. Jadi personal hygiene-nya terlihat tinggi nilainya gitu. Kemudian faktor pengetahuan ya, dalam praktek dan pelaksanaan hygiene ini biasanya merasa ada risikonya apa tidak gitu, karena punya pengetahuan nggak tentang hygiene dan sanitasi ini, personal hygiene. Kadang-kadang saya pernah waktu masih bekerja sebagai peneliti di Batan itu, ada teman saya yang rumahnya di Jalan Kalurang di Cangkringan sana. Itu kalau mau pulang kerja jam 4 gitu, jam setengah 4 itu dia pasti mandi gitu. Mandi artinya membersihkan badan gitu. Saya tanya, kenapa kok selalu mandi di kantor Pak? Saya kalau sampai rumah nanti jam 5 Pak, sudah dingin nanti. Jadi mendingan saya saya mandi di kantor gitu. Nah, saya tanya dalam hati, pasti dia tidak punya pengetahuan tentang
hygiene dan sanitasi gitu. Dia hanya karena faktor kedinginan aja dia mandi di kantor. Padahal kalau orang yang tahu atau punya pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi, itu memang sebaiknya mandi di kantor atau sebelum sampai rumah itu sudah mandi. Ataupun kalau sudah sampai di rumah, sebelum ketemu dengan anak-anak itu mandi dulu. Kira-kira semacam itu. Itu pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi sehingga personal hygiene-nya naik. Kemudian faktor budaya ya. Budaya mandi sehari sekali atau seminggu sekali ini saya kira berpengaruh. Kemudian faktor kebiasaan seseorang. Kadang-kadang ada yang merasa Anda mungkin melihat orang barat ya. Orang barat itu kalau di Indonesia itu malah kadang-kadang baunya tidak enak. Itu bukannya dia tidak mandi ya. Memang mungkin tidak mandi. Tidak mandinya karena kebiasaan di negaranya. Kalau mandi di negara barat biasanya kalau musim dingin apalagi ya, itu mandi sekali itu bisa untuk 2 hari, 3 hari tidak mandi lagi, masih bersih ya, karena mandinya kan pakai air panas, pakai sabun, pakai yang benar-benar membersihkan diri itu ya, misalnya berendam di bak mandi itu ya, yang sudah panas gitu, sehingga mandinya benar-benar bersih ya. Ketika musim dingin kan tidak ada matahari, tidak ada keringat yang keluar, otomatis membiasakan dia mandinya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ini juga faktornya ketika dibawa ke daerah tropis akan menyebabkan personal hygiene-nya turun karena dia posisinya di daerah mudah keluar keringat, itu personal hygiene turun. Kemudian faktor kondisi fisik ya, ada energi dan ketangkasan hygiene. Kondisi fisiknya mungkin mohon maaf ya, mungkin ada yang tidak sehat, ada yang cacat dan sebagainya, sehingga dalam hal ketangkasan untuk misalnya untuk berolahraga, untuk menjaga kebugaran tubuh itu berkurang, jadi otomatis dia fisiknya menjadi lemah, personal hygiene-nya menjadi turun. Itu kira-kira beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Dampak yang timbul apa? Biasanya ada dampak fisik ya, dampak fisik dari personal hygiene. Ada gangguan kesehatan yang diderita karena tidak terpelihara kebersihannya itu. Ada gangguan fisik yang sering menyebabkan iritasi kulit atau membran mukosa mulut atau infeksi pada mata dan telinga. Itu kadang-kadang justru karena kebersihannya yang kurang. Ini tadi saya di depan untuk kebersihan fisik. Pada kuku ya, kukunya kadang-kadang bergaris atau berwarna kuning. Itu perlu diperhatikan supaya dampak fisiknya ini tidak timbul. Kemudian dampak psikososial. Masalah sosial dalam hal ini biasanya ada kebutuhan rasa nyaman ya, ada kebutuhan dicintai dan mencintai, ada kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Kita kadang-kadang tadi mohon maaf yang personal hygiene untuk misalnya yang tubuhnya gemuk ya mohon maaf, tubuhnya gemuk atau pendek gitu ya, kadang-kadang dampak psikososialnya seperti tadi yang saya katakan, kalau perlu berdandan yang berlebihan, paling-paling saya juga nggak laku misalnya gitu ya, nggak ada yang mencintai saya, saya tidak bisa mencintai dan sebagainya, itu rasanya tidak nyaman. Itu kira-kira dampak psikososial seperti itu. Maka perlu dijaga atau dirubah image-nya ya. Sekarang posisi Anda seperti apa, saya tidak tahu. Anda badannya gemuk atau langsing atau tinggi atau pendek, itu bagaimana mensikapi terhadap dampak psikososial ini gitu ya. Saya kira ini untuk tambahannya seperti itu ya. Mungkin bisa dilanjut. Masih ada tes kesehatan untuk penjama makanan, tadi lupa ini. Bagaimana tes kesehatan untuk penjama makanan ya? Kadang-kadang kita memerlukan istilah biomonitoring ya. Biomonitoring ini di mana cara ilmiah untuk mengukur paparan manusia dengan alam maupun bahan kimia yang berdasarkan sampling dan analisis terhadap jaringan individu atau cairan. Kadang-kadang kita yang sering diambil samplingnya itu darah dan urin ya, untuk cek kesehatan gitu ya, termasuk napas ini ya.
rambut, kuku dan sebagainya. Ini semuanya adalah dengan biomonitoring. Sekarang ada COVID-19 itu juga dengan sampling ya, dengan napas, dengan darah, urin dan sebagainya. Ini saya kira hal yang terbiasa gitu. Ini dasar hukumnya khusus untuk sanitasi jasa boga. Biasanya ada dasar hukumnya tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096 tahun 2011. Ini bagaimana penjamah makanan itu diatur dalam hal tata boga, jasa boga. Biasanya Anda tahu kan, penjamah makanan itu adalah orang yang secara langsung mengelola makanan. Ini harus selalu dicek kesehatannya bagaimana. Ini dasarnya tentang pemeriksaan laboratorium ya, cemaran kimia pada makanan, kemudian angka kuman, Escherichia coli dan seterusnya. Ini tes kesehatan. Bagaimana syarat kesehatan untuk penjamah makanan ya, harus bebas beberapa kategori ya, ini ya. Penyakit infeksi untuk saluran pernapasan dan juga penyakit pencernaan dan penyakit kulit yang ketiga. Jadi syarat kesehatan penjamah, saya ulangi, 1 bebas penyakit infeksi saluran pernapasan, 2 bebas penyakit pencernaan, dan 3 bebas penyakit kulit, supaya tidak menularkan melalui makanan yang diolahnya. Itu kira-kira seperti infeksi pernapasan, misalnya TBC, ada batuk, ada flu dengan batuk pilek itu ada bedanya ya, ada demamnya itu kalau flu ya, pusing-pusing. Tapi kalau batuk biasanya ya batuk biasa aja. Perlu dicek darahnya dengan cairan ronsen dan sebagainya. Kemudian penyakit pencernaan seperti tipes, kolera, hepatitis dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian ada untuk penyakit infeksi kulit, biasanya ada bisul, luka bernanah. Ini semua penyakit ini harus dihindari oleh mereka-mereka yang berkecimpung atau berhubungan dengan penjamah makanan tadi. Jadi Anda bisa memperkirakan diri lah, kalau misalnya Anda punya penyakit seperti itu, jangan mengarah ke hubungan dengan restoran penjamah makanan ya, kecuali Anda sudah berusaha untuk untuk menyehatkan, untuk menyembuhkan penyakitnya, itu baru ke sana gitu. Ini tes untuk usap dubur ya, rectal swab gitu. Biasanya ini prosedur untuk melakukan tes swab gitu ya. Biasanya kapas dimasukkan, dioleskan kepada sampel, biasanya pada daerah lubang anus sekitar 2-3 cm ya. Kemudian seorang penjamah makanan itu kalau meskipun tidak sakit, itu biasanya bisa berperan sebagai carrier ya, sebagai pembawa penyakit, sehingga masih bisa menularkan penyakit melalui makanan yang diolahnya. Itu perlu tes usap dubur namanya, atau anal swab gitu ya. Pemeriksaan ini bertujuan supaya bisa mengisolasi dan mengidentifikasi kuman yang ada pada saluran pencernaan ya, misalnya Escherichia coli, Salmonella dan sebagainya. Ini nanti kita bicara pada bahaya pangan. Kita bicarakan, diskusikan lebih lanjut tentang Escherichia coli dan seterusnya. Sehingga para penjamah makanan ini wajib melakukan tes anal swab ini paling tidak setiap 6 bulan sekali, supaya bisa diketahui kesehatan individunya. Saya kira ini aja yang bisa disampaikan, nanti bisa ditambah dengan diskusi kalau ada yang lebih berpengalaman dalam hal restoran maupun perhotelan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.